Pada akhirnya posisi saat ini jenengan nggak dosen biasa, sekarang menjadi orang nomor satu di adab. Dan bagaimana ini ya harapan-harapan jenengan untuk fakultas yang jenengan komandani? Kan sudah pindah juga, mau ada gedung yang baru. Apa impian-impiannya? Secara psikologis saya sudah Sudah bagus lah nilainya nanti ibaratnya kan gitu itu. terus kemudian ini materi bahasa Arab. Iya. Ya. Karena dosen kan ada bahasa Arab, bahasa Inggris kan. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Arab itu latar belakang yang saya tulis. Skripsi saya kan berbahasa Arab. Iya. Saya mengambil dari Fajrul Islam karangan Ahmad Amin. Itu latar belakang tentang awal mula perpecahan umat Islam. Awalul firaq bil Islam. Iya. Itu latar belakang skripsi saya. Iya. Yang soalnya itu yang keluar. Luar biasa. Soalnya itu dan sederhana. Suruh mengharokati. Kemudian alinea sekian itu suruh nerjemah. Ya akhirnya ya bisa dikatakan saya setengah hafal ya. Saya kerjakan tidak lama selesai itu ya. Iya. Keluar duluan. Begitu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ya. Bahasa Inggris saya bingung juga ini yang harus dipelajari apa. Iya. Kemudian ini kan ini sudah tahap berapa ya waktu itu? Pokoknya waktu itu seingat saya malam itu saya bingung harus belajar apa. Kemudian buka-buka lemari itu nemu terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Wow, iya. Yang saya baca hanya Al-Fatihah. Yang terjemahan bahasa Inggris. The opening chapter. The opening chapter. Iya. Ternyata yang keluar juga itu. Jadi Al-Fatihah itu bahasa Inggrisnya apa? Iya. Artinya menerjemah Al-Fatihah. Seingat saya waktu itu. Iya. Sampai kemudian saya kira Pak Muhtaram Kang Guru prosesnya saya kira sama kan? Sama. Iya. Jadi tanjakannya sama. Tapi itu yang luar biasa dengan itu. Kayak ada yang nuntun ya. Itu. Jadi kemudian tahap berikutnya waktu itu apa? Psikotes ya? Psikotes ya. Psikotes itu juga begitu. Saya dapat fotokopian yang mungkin belum ada yang saya cerita gitu. Waktu itu artinya sambil menunggu tahapan itu saya dapat fotokopian itu saya pelajari ya. Pas kosong nyantai itu saya buka-buka. Materinya sangat sederhana kan itu. Kalau ada beberapa yang sampai sekarang juga masih saya ingat itu. Kalau Anda menemukan surat di jalan sudah lengkap alamat ini, apa yang Anda lakukan? Iya. Kemudian gambar bermula dari titik. Itu saya sudah tahu dan saya sudah belajar ketika kosong itu ya otak-atik titik itu saya gambar apa. Iya. Yang dari kopian tadi ya, fotokopian tadi. Kemudian ngitung ya, ngitung dari bawah ke atas itu masih ingat. Iya. Itu saya juga sudah latihan dan saya tanya ke orang psikologi. Itu yang dinilai adalah ini konsistensinya stabil enggak? Iya. Ya akhirnya waktu itu ya saya ngerjakan pokoknya sudah sekian banyak saya berhenti. Kan itu
nunggu aba-aba kan, Iya, iya, iya. nunggu aba-aba. Yang nggak tahu itu diselesaikan sampai Sampai akhir. sampai atas ya. Kalau saya nggak saya bikin selesai, tapi ya, sampai atas. Tapi apa stabil, artinya kalau naik ya enggak banyak, turun juga enggak banyak. Ya, artinya sampai situ. Kemudian juga tahap berikutnya lesan ya. Tes lesan ya. Lesan. Penguji utama waktu itu Pak Jabar. Pak Jabar Telanjang. Iya, iya, iya. Iya. Dipanggil beberapa orang, ya, saya lupa itu. Tapi yang jelas saya urutan ketiga atau keberapa. Nah, pertanyaannya itu pertama ke apa yang sebelah saya, tanya tentang ini, tentang tafsir waktu itu. Begitu nggak bisa, dilimpahkan ke sebelahnya. Waktu giliran saya waktu itu juga mikir nih kalau di apa jawabannya, saya nggak tahu juga. Iya, iya. Tapi begitu sampai ke saya, artinya 1, 2 itu nggak bisa. Kemudian saya ditanya, kamu fakultas apa? Saya bilang saya fakultas adab. Nggak jadi ditanya saya. Artinya Pak Jabar tidak jadi tanya, dilimpahkan ke Prof. Ahwan. Right, ya, ya, Prof. Ahwan. Waktu itu Pak Ahwan, Ahwan Muharram ya, almarhum. Ya, almarhum. Ya, Pak Ahwan ya saya ya kenal, ya sama-sama dari Blitar. Ya. Ya belakangan ternyata masih keluarga juga. Tapi waktu nguji itu belum tahu. Waktu nguji itu belum tahu, hanya tahunya dari Blitar, sama-sama dari adab. Iya, iya, iya. Yang membuat saya heran itu Pak Jabar kok melimpahkan ke Pak Ahwan. Kalau begitu biar Pak Ahwan saja yang uji, sama-sama dari adab. Dari adab, iya, iya. Ada. Ya, akhirnya Pak Ahwan ya nggak tahu apa nggak siap atau memang cara membuat soalnya berangkat dari Al-Quran yang dibaca. Jadi sebelumnya membaca Al-Quran. Iya. Kemudian ya ini Pak Ahwan mengelak. Saya dari sejarah, dia dari bahasa Arab. Iya, luar biasa. Kan sama dari adabnya, nggak apa-apa kan. Iya. Akhirnya Pak Ahwan meminta untuk menjelaskan ayat. Nggak tahu waktu itu ayat itu apakah saya yang baca atau sebelah saya. Tapi saya masih ingat ayatnya. Luar biasa. Ma faradnahu min syai'. Iya. Jadi ada pertanyaannya sederhana, ma-nya ma apa? Iya. Ya sederhana, ya, seperti itu. Kemudian suruh nerjemahkan, ya saya terjemahkan, selesai. Iya, luar biasa, betul. Kemudian penguji lainnya Pak Hayi. Iya, perpustakaan waktu itu. Itu kalau itu kaitannya dengan pengalaman. Saya ditanya apa pengalaman selama ini. Ya, saya sudah mengajar di waktu itu saya ngajar di yayasannya Pak Sakur. Pak Sakur Towel ya? Ya, Pak Sakur. Terus iya. itu di level SMA ya. Terus di IAIN saya sudah sekian tahun ngajar di syariah. Di syariah, iya. Ya, artinya dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya lalui dan sepertinya sudah diarahkan oleh yang di atas ya. Yang kuasa itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa kan gitu itu. Iya. Sehingga terus
terakhir kan tahap apa? Ya. Litsus ya istilahnya. Litsus ya tentang itu politik itu kan tentang itu. Ya. Litsus ya. Itu juga saya dapat kemudahan yang mewawancarai. Sebelum wawancara kan mungkin waktu itu seingat saya ngisi apa ya? Riwayat hidup ya. Riwayat hidup, ya. Yang mewawancarai Pak Mujib. Pak Mujib Manan ya. Iya. Yang manggil itu Mbak Mila. Iya. Mila itu sekarang di pegawai staf di Fakultas Adab. Gitu ya, Mbak Mila. Kalau ditanya masih ingat. Mbak Mila ya. Iya. Dipanggil kemudian biasanya wawancara itu kan lama itu. Iya. Begitu saya dipanggil, saya ditanya oleh Pak Mujib waktu itu dari mana. Ya, Pak Mujib belum melihat CV ya. CV-nya ya belum lihat apa daftar riwayat hidup mungkin. Ditanya, kamu dari mana? Saya jawab, saya dari Blitar. Saya langsung dibilang gini, Blitar itu pusatnya PKI. Iya. Oke, gitu ya. Ya, karena Pak Mujib dari Gontor, saya tahu dari Gontor, tapi nggak tahu Pak Mujib mana dengan saya tahu atau tidak. Gitu ya. Ya mungkin dengar saja ya. Sehingga ketika ketemu itu nggak hafal. Sehingga itu ditanya dari Blitar. Blitar itu pusatnya PKI. Iya. Karena saya sudah tahu Pak Mujib dari Gontor, saya dengan nyantai jawab, tergantung Blitar mana Pak. Iya betul. Terus kalau asal saya dari Temenggungan itu dekat pondok, jadi di situ ada pondok Mantenan yang besar itu pondok Mantenan. Iya. Ya, terus saya dibesarkan ya di lingkungan pesantren saya gitu. Ketika mendengarkan jawaban saya tadi, sambil buka formulir tadi, daftar riwayat hidup itu, melihat riwayat pendidikan, kaget. Iya. Riwayat pendidikan di situ ya saya tulis ya KMI Gontor. Langsung tanya, kamu dari Gontor? Iya Pak. Ya, gitu. Tahun berapa? Tahun berapa? Terus akhirnya cerita. Jadi akhirnya saya tidak ditanya tentang PKI lagi. yang lain-lain tadi ya, tapi bercerita. Tapi justru saya diajak cerita. Cerita ketika beliau di pondok dulu, kamu dulu mandinya di mana? Iya. Wah, sampai mendetail gitu ya. Iya. Saya bilang kalau zaman saya sudah pakai diesel, itu ya sudah ada kamar mandi, ada berapa titik ya. Kemudian beliaunya cerita sendiri, saya dulu itu masih di pinggir kali itu ngimper sendiri. Wah, semakin dekat ya. Artinya ya sudah nggak jadi ditanya yang lain-lain, ya sudah itu. Ya, jadi tanya yang lain-lain terus ya udah. Kok selesai cerita tentang beliau ketika mondok itu, ya sudah kalau gitu. Iya. Hanya beberapa menit saya dipersilahkan untuk keluar, selesai. Makanya Mbak Mila itu kaget. Kaget ya, loh kok cepat sekali sampean gitu. Kenapa kok? Kok keluar? dikira belum wawancara kok keluar kan gitu kan. Iya.
Ya, alhamdulillah semua ternyata sudah Iya, iya. digariskan dan saya diberi kemudahan-kemudahan itu. Ya tentunya di awal saya sudah mendapatkan musibah yang Iya, iya, tidak iya. ringan kan, Iya, betul, ditinggal betul. Ya, tinggal ayah ayah yang sangat dicintai, masih ya, masih SMP. SMP ya. Ya, ya, cukup menantang ya, menantang sekali apa yang sampean lakukan itu. Nah, pada akhirnya posisi saat ini jenengan nggak dosen biasa, sekarang menjadi orang nomor satu di adab. Dan bagaimana ini, ya harapan-harapan jenengan untuk fakultas yang jenengan komandani? Kan sudah pindah juga, mau ada gedung yang baru. Apa impian-impiannya? Ya, tentunya amanah yang diberikan pada saya ini kan sebenarnya bukan apa ya, tidak mudah saya Ya, ya. mengemban amanah ini. Ya, saya sendiri juga tidak pernah membayangkan jadi dekan ya, dekan ya. betul. Orang nomor satu ya. Ya karena ya itu tadi artinya berangkat dari kuliah yang terpaksa, kemudian dalam tanda petik kurang rajin, kemudian diberi amanah untuk mengelola, memanage fakultas yang tentunya sekarang ini ya bisa dikategorikan fakultas yang besar ya. Ya besar, betul. Ada 4 prodi. Prodi ya, itu 4 ya. Prodi bahasa dan sastra Arab, sastra Inggris, sastra Indonesia. Kemudian prodi sejarah peradaban Islam. Maka karena yang memberi amanah ini ya sebenarnya Allah ya, tapi lewat Pak Rektor. Maka tentunya saya harus meneruskan memahami dari visi misi universitas. Visi misi universitas itu kan menjadi universitas yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. Betul. Yang berat adalah ya ini untuk menjawab keunggulan ini. Tantangannya sangat berat. Tidak hanya unggul tetapi harus mampu berkompetisi dengan luar. Betul. Ya, bahkan dunia internasional. Tapi saya Bismillah untuk mengembangkan fakultas adab ini menjadi fakultas yang unggul sesuai dengan yang diinginkan oleh universitas. Ya, keunggulan ini saya kira itu tercermin dari ini Twin Towers. Twin Tower ya. Iya. Menara kembar ya simbolnya kan itu menara kembar yang dihubungkan. Ya, artinya apa? Artinya tradisi keilmuan Islam disandingkan dengan perkembangan sains dan teknologi. Iya. Dan saya merasa ini justru tantangan Fakultas Adab adalah di bidang ini sudah bisa dan mungkin juga lebih mudah karena Fakultas Adab ini kunci dari ilmu itu sendiri, yaitu bahasa. Iya, bahasa itu ya kan gitu. Katakanlah bahasa Arab itu ya kunci untuk memahami ilmu keislaman. Betul. Kemudian bahasa Indonesia tentunya bahasa nasional. Iya. Yang kemudian disandingkan dengan diimbangi dengan bahasa Inggris. Sastra Inggris. Maka dengan bahasa ini saya kira itu sudah mencerminkan perpaduan antara ilmu Islam dengan
Teknologi informasi ini ya. Sains dan teknologi. Betul. Begitu juga sumber ilmu itu juga, saya kira juga ada di ini di Fakultas Adab, yaitu sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Iya, iya gitu itu. Ketika kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, berarti kan juga harus berbicara tentang sejarah dunia pada umumnya. Iya, iya betul. Maka pada periode saya ini saya ya ini berusaha untuk mewujudkan itu tahapan untuk go internasional yang sebenarnya sudah saya mulai, artinya sebelum saya jadi dekan itu dulu saya kan juga pernah diberi amanah untuk membidangi kemahasiswaan dan kerjasama. Iya. Di pusat waktu itu ya. Di fakultas. Di fakultas ya, di fakultas juga ya kerjasama itu, betul. Fakultas tahun 2009 kan? Iya, 2009. Iya. 2010 itu saya sudah berpikir mencari mahasiswa asing. Betul. Iya. Dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Tiap tahun itu dari Malaysia ada sekitar 30-an, yang 15 masuk sejarah peradaban Islam Fakultas Adab, yang lain Fakultas Dakwah juga ada juga dapat berkahnya juga. Iya betul itu ya. Jadi 30 itu dari asing Malaysia ya itu ya waktu itu. Ya itu saya tidak bermaksud apa-apa ya, tapi artinya saya sudah punya visi misi itu sebenarnya sudah mengglobal sejak ya. Ketika saya diberi amanah untuk mengurus fakultas, yaitu bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Saya berusaha komunikasi dengan kolega yang saya kenal, begitu juga komunikasi dengan kedutaan. Betul. Iya. Tahun 2010 saya ke Filipina. Filipina. Ya, saya tidak kenal atas pendidikan waktu itu, tapi saya hanya lewat browsing, kemudian cari alamat email, ketemu namanya Bu Faristin. Sekarang kalau tidak keliru Dirjen Dikti kan. Dirjen Dikti ya. Oke. Itu atas pendidikan di Manila. Di Manila waktu itu ya. Saya komunikasi, ingin bersosialisasi, cari mahasiswa, langsung disambut. Saya berangkat difasilitasi dan menghasilkan beberapa mahasiswa, tapi waktu itu untuk pasca ya. Ya, pasca sarjana ya. Setelah itu kan saya juga pernah tugas di pasca juga. Iya. Artinya ketika kita bisa mengomunikasikan segala satunya dengan baik, itu bertaraf internasional itu saya kira bisa dilaksanakan. Cuman sekarang ini hambatannya pandemi ya. Iya. Dan selain itu kan jangan Pak Agus, kan pengalaman misalkan ke Filipina, juga beberapa yang bisa jadi pengalaman ke luar negeri, itu kan bisa semacam comparative study ya, studi dikomparasikan bagaimana ya universitas di Australia. Kan sudah berapa kali, dengan 2 kali ya di kesana itu ya, ke Australia. Gimana? Untuk program yang saya ikuti ketika ke luar negeri ini, saya sendiri juga tidak mengira bahwa saya akan diberi kesempatan untuk belajar ke Australia, kemudian ke negara yang lain. Tapi yang ini kaitannya dengan kanguru. Iya. Tahun 2009
Iya. Waktu itu Mhm. IAIN Mas ya, IAIN belum punya program untuk memberangkatkan dosen ke luar ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya tahu-tahu ditelepon Pak Rektor, Pak Iya. Nursam ya. Pak Nursam ya itu waktu itu. Ya, saya ditelepon Iya. dalam perjalanan, saya lagi nyetir, ya nggak saya angkat. Betul. Terus begitu masuk rumah ditelepon lagi, tahu-tahu langsung diberi diberitahu Pak Agus, saya ikutkan program ke Melbourne. Ke Melbourne ya. Iya. Saya waktu itu juga bingung, tahu-tahu Iya. diikutkan program Melbourne ya. Ya saya ya kaget ya. Saya tanya, dalam rangka apa, Pak? Pak Rektor, saya gitu. Waktu itu Pak Rektor jawabannya, Pak Agus ini kan sudah mempromosikan IAIN ke luar. Ke Filipina tadi itu ya. Saya kaget. Iya. Karena itu saya mengapresiasi Pak Agus, saya ikutkan ke program ke Melbourne. Ya. Saya juga tanya persyaratannya apa Pak? Betul. Enggak, ini enggak ada persyaratannya ya. Ya paling kalau bahasa Inggris ya hanya say hello saja. Luar biasa, ya. Ya artinya nggak perlu tes gitu. Nggak perlu tes ya. Karena khusus rupanya, khusus orang-orang yang banyak berkiprah dulu kan gitu itu. Ya. Ternyata saya diikutkan program yang itu mungkin ya justru itu merupakan ini apa? Ya itu tadi sudah digariskan, saya sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi saya menganggap ini sudah takdir Allah. Iya, betul. Pengalaman di Melbourne itu saya diikutkan short course entrepreneurship. Iya. Dalam konteks ini universitas. Wah, tepat sekali. Tepat itu kan gitu itu. Ya. Kemudian yang tahun berikutnya itu ke Perth University ya. Itu saya diikutkan program ini planning and budgeting. Wow, juga tentang kepemimpinan rupanya itu ya. Ya, ternyata pengalaman ini kan bermanfaat untuk pengembangan fakultas. Iya, betul. Ya. Tentu begini Pak Agus ya. Jadi untuk adab ini kan bisa dibilang banyak sekali profesor yang mungkin sangat senior kan gitu. Jadi kan masih junior gitu kan. Tentu di situ itu gak gampang. Tantangan yang paling berat bagaimana mengunggulkan Fakultas Adab dan Humaniora itu? Tantangannya saat ini. Memang awal saya merasa berat ya untuk memegang amanah ini, ya, karena terus terang dosen-dosen senior itu mayoritas ya dosen saya dulu. Iya tuh kayak, iya betul. Iya. Terus dari situ saya berusaha untuk ya komunikasi dengan para senior, khususnya ini Prof. Ahwan yang ternyata belakangan itu memang masih ada hubungan famili dengan saya. Sehingga saya ketika itu setelah dilantik saya menemui beliau. Memang ya saya anggap ya karena ya saya yang mungkin yang dekat lah. Betul yang dekat ya.
akhirnya saya ini bahkan waktu itu beliau menyapa dulu. Ya, 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 Artinya menawarkan apa ya? Jasa. Jadi mengucapkan selamat, kemudian menyampaikan dengan bahasa senior ke bawah junior itu. Gitu ya. Kalau manggil saya itu ya ya biasa ya Gus. Gus gitu ya. Iyalah kan gitu itu. Yang nguji masuk juga itu kok. Iya. Iya. Gus, awakmu iku kudu iso ngomong. Betul. Iya, ngomong gitu ya. Jadi saiki awakmu jadi dekan kudu iso ngomong, ya ngomong wong tua, ya ngomong sing dosen muda-muda. Kemudian ya nanti kalau ada apa-apa dirembuk bareng-bareng. Iya, betul luar biasa. Terus setelah itu saya disarankan untuk sowan ke Praptoha juga. Praptoha Hamim ya. Iya, oke. Jadi selain ngajak untuk menjenguk beliau yang sedang sakit, ya sekalian ya sowan nang betul. wong tua. Iya. Ya, artinya saran-saran itu saya ikuti saya. Ya, dari situ akhirnya saya ya harus berkomunikasi dengan semua pihak dan saya selalu meminta pada senior, artinya mohon bimbingan ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga ya. Mau keempat malah. Iya. Doanya betul. Doanya mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir dan tentunya saya berharap dukungan semua untuk bisa mengembangkan Fakultas Adab ini, dan sekarang sedang ini juga mungkin berkah juga ya. Fakultas Adab ini satu dari 4 fakultas yang mendapatkan gedung baru. Gedung baru, ya luar biasa. Ya, gedung baru. Posisinya nanti yang paling depan sebelah kanan kalau dari depan. Wah. Gedung baru dan dekat tol. Dekat tol itu luar biasa strategisnya itu kan. Dan dekat rumah sekarang. Luar biasa aja dengan makanya ini berkah yang rahmat Allah yang sudah dipersiapkan untuk saya. Jadi tersesat karena kebaikan dengan itu kan. Luar biasa. Wow, Pak Gus, ini yang terakhir. Ini pesan apa yang bisa disampaikan kepada kaum milenial sekarang ini? Dari pengalaman yang begitu banyak, kira-kira ini loh yang mungkin apa yang bisa disampaikan kepada milenial? Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan ini, sekarang ini kan memang sudah ada perubahan paradigma di bidang pendidikan. Betul. Ya. Orang ketika memilih jurusan atau prodi itu kadang-kadang dipengaruhi oleh emosional atau keinginan yang datangnya kadang-kadang bisa jadi dari lingkungan ya. Iya. Karena itu saya memberi masukan dari pengalaman yang saya alami. Kita pokoknya harus menekuni bidang apa yang sudah kita pilih atau bidang apa yang kita sudah masuk di bidang itu dengan sebaik-baiknya. Ya artinya ketika katakanlah mungkin ada
mahasiswa milih prodi sesuai keinginannya seperti apa yang pengalaman dari yang saya alami, itu ternyata kan tidak semulus itu. Iya, iya, iya. Maka ketika sudah masuk di prodi yang diminat walaupun tidak diminati, maka percayalah kepada takdir. Atau lebih jelasnya saya kira itu ada ayat. Jadi bisa jadi yang kamu sukai itu tidak baik bagi kamu, dan sebaliknya bisa jadi yang kamu tidak suka itu justru baik bagi kamu. Gitu ya. Dan itu yang saya rasakan dan saya alami, khususnya terkait dengan tadi pilihan-pilihan. Artinya ketika kita sudah masuk pada pilihan, kemudian kita sudah dipilihkan oleh Allah, maka kita harus mempercayai bahwa bisa jadi ini baik, walaupun kita tidak suka. Betul, iya, iya. Dan sebaliknya tadi, ya justru yang keinginan kita yang kita anggap baik itu bisa jadi nggak baik. Betul. Jadi yang terpenting adalah ya bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Oke, so great, thank you. Oke, audience, ada pelajaran yang luar biasa ini dari Dr. Haji Agus Arditoni MAG sebagai dekan ini. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Dan biasanya Allah itu memberikan mandat kepada orang tua, maka turuti pada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika sudah masuk dan menentukan sesuatu, lakukan yang serius. Serius, karena apa? Karena di situ itu nanti akan banyak sekali hidayah, barokah, dan pada akhirnya tentu akan menjadi sesuatu yang manfaat bagi lingkungan sekitar. Thank you very much, audience. Thank you. Thank you, Pak Adi. That's really great, ya. Thank you very much.